semakin kita akrab kali Allah, semakin paham Allah, semakin kita istilahnya ma'rifatullah, ya Allah ya Rabbi Gusti, ya Allah itu ternyata segalanya. Semakin jauh dia dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, mesti hidupnya akan gelisah. Bukti-bukti keberadaan Tuhan sudah tidak mungkin diganggu gugat oleh akal pikiran kita sendiri. Semakin kita menjauhi tentang keberadaan Tuhan, semakin menyiksa diri sendiri. Kenapa kok pentingnya kenal Gusti Allah? Semakin kenal Allah, akan semakin berkualitas hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Para alim, para ulama ingkang senantiasa kawula hormati, saya cintai, saya hormati, para ustaz-ustazah semuanya, kepada Mas Andi selaku Direktur PT Anugerah Pupa Indonesia dan seluruh keluarga besar PT AG rahimakumullah. Bersyukur tidak terhingga ya teman-teman semuanya bisa tetap sehat, ceria, wajah-wajahnya tanpa harus di glowing, kelihatan glowing semuanya. Rambutnya juga masih basah-basah, tampak bekas keramas semuanya rata-rata. Kan hari Senin awal hari biasanya kan keramas ya. Terus kayaknya Mas Jono juga wajahnya semakin ceria dari sini tampak walaupun di kegelapan dari sini ya. Dari saya maksudnya. Tapi tetap tampak gak iso ndelik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena teman-teman berkali-kali sering disampaikan, siapapun kalau memulai hari itu yang dipikirkan adalah problem, yang dipikirkan masalah, beban, saya ulangi lagi, itu nanti perjalanan 23 jam ke depan plus itu akan penuh dengan rasa abot rasane. Apa-apa itu tampaknya itu bukan suatu harapan tapi menjadi tambahan masalah. Dan kalau saya tanya dari saya pribadi ke seluruh yang ada di sini, semua yang ada di sini pasti pengen hidupnya itu tanpa problem, walau tidak mungkin. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, yang kita minta pada Tuhan itu bukan hilangnya satu masalah, tapi mampunya mengatasi dan memberikan solusi terhadap masalah. Nggih napa nggih? Jadi kalau Gus Baan itu rada ekstrim, minta doa supaya corona hilang mboten. Tapi yang diminta itu kemampuan untuk menghadapi corona. Itu yang dilakukan Gus Baan. Jadi kalau virus corona COVID-19 hilang enggak mungkin, virusnya enggak iso hilang. Sadurunge nek menungso virus pun enten Bapak Ibu. Sudah ada virus itu, enggak hilang. Tapi karena ada kemampuan untuk mengatasi, mengalahkannya, virus menjadi rada koplak titik. Kayak virus flu biyen lho, Mas Doni ya, jutaan orang kan meninggal virus flu waktu muncul itu. Terus kemudian ditemukan obatnya, virusnya hilang enggak, pakai enek. Tapi begitu gebres-gebres titik kan gampang. Apa nih yang tahu ilmunya imun, tinggal dari Mas Andi tinggal melayu-melayu gobios hilang biasanya ya. Rada buntet titik tukane bakso pawedes. Insyaallah mari. Karena ada ndablek, tanda kutip ya, dan ndablek sehingga apa yang jadi serangan itu langsung ada tameng yang kuat. Apalagi kalau mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini Senin awal bulan kita kembali menguatkan, biar tidak salah ya, asupan namanya kayak motivasi, penyemangat, cerita-cerita termasuk pengajian. Lagi-lagi ini bukan untuk sebagai timbangan orang ngaji, bukan. Tapi memang benar-benar sarapan. Karena tubuh tanpa sarapan, tanpa gizi yang cukup sering disampaikan loro. Bahkan loro yang berat itu bukan loro fisik tapi loro hati. Dan loro ati itu biasanya digawe dhewe. Mulai dari ada tidak syukur, pegel karo wong, dendam sama orang, ngresula. Nggih napa nggih? Walau fisiknya kayaknya blegernya masih ganteng, masih cantik baratus, tapi mergo atine loro dan jiwa belum sarapan, isine kabeh koncone salah.
senggol, bacok, nyawang, nantang. Kan ngedeni tuh urip kayak begini, maka itulah perlunya namanya asupan-asupan jiwa, yang nanti asupan jiwa itu harapannya ada kemampuan mengelola mulai emosi, mengelola amarah, karena ini masih bulan Syawal. Benar Mas Kosin ya, bulan Syawal ini ya. Dan berarti kan durung saulan hilang Ramadan. Dan berkali-kali waktu halal bihalal jenengan diingatkan salah satu ciri orang yang sukses puasa itu kan namanya takwa, itu cirinya adalah wal kazibina ghaidza, yaitu orang yang mampu menahan amarah. Bahasa keren itu mampu memanage emosi. Jane iso nesu, bales ya iso, tapi dia mampu tahan, ya kuwi lho mas surga. Karena Nabi nanti dawuh, sapa wong iso nesu iso bales tapi mampu menahan, maka satu rumah di surga. Pertanyaannya, pengen enggak punya rumah di surga? Kok enek sing krungu mboten kok enak ya? Pengen pasti itu. Ternyata salah satu cara punya rumah di surga itu debat, gegeran, terus lagi terusnya yo renek kasile, terus dia akhirnya menahan diri. Dilolokane, alah gila ini rawani, ya, rawani. Lewani bales to nyono, kocak cilik to malian ngene. Dibombong-bombongan ngono kae. Nah, tapi ternyata keluarga besar Aki mampu menahan emosi, wal kadhiminal ghaidza. Bahkan wal afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ndak umum. Tapi angel ya Mas Imam ini ya. Angel, tapi lek ketemu kanca-kanca Aki begitu, maksa cool, kalem, confident. Bagaimana untuk bisa seperti itu? Lah ini yang akan kita bahas terkait dengan ma'rifatullah Bapak Ibu. Apa tuh ma'rifatullah? Ya luar biasa. Karena belum jawab padahal ya. Betul. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah, kenalan Gusti Allah. Siapa tak kenal maka kenalanlah ben muncul rasa sayang. Lek wis kenal biasanya pun aku belum kenal Mas Dono. Tapi setahu saya ketika nyawang Mas Dono orangnya kan mudah senyum. Wah, ini berarti Mas Dono ini kena dikonconi iki. Enak wong sing wajah iki pas becucu, maco gitu, maju cocotnya gitu. Jadi di sawang ini gurung kenalan, gurung ngajak omong, kuwi rasane wah nesunan iki. Dulu ada di mohon maaf ya di sekolah saya di SMA 2 itu. Pertama kali naik kelas ada guru baru. Masuk guru baru ya lagi ngulang kita di kelas itu. Delok tongkrongannya itu ngedeni. Wis mikire pertama, anu iki, reng iki, bijine larang iki. Kebetulan dia masih muda juga. Begitu pertama kali selamat pagi, arek gaul kepengkel-pengkel. Ternyata pandangan pertama tidak menunjukkan itu sesungguhnya. Jadi karena itu butuh kenalan detail. Jadi kudu kenal Gusti Allah seperti apa. Kenapa kok pentingnya kenal Gusti Allah? Semakin kenal Allah akan semakin berkualitas hidupnya. Tadi loh bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya orang muda nesunan, gak grupuan, lainnya musibah titik, gak misuan. Jadi begitu kesandung itu lek keluarga PT aku wis biasa. Dok, ini wis cok ngono wis gak enak wis. Nah, ya itu. Wis gak ono ngono kuwi. Jadi wis carane wis masa lalu ngono iki ya. Bagaimana kok bisa begitu? Ya menyatu. Ujug-ujug mak bedunduk iki enek kelingan Gusti Allah. Makanya teman-teman kenapa Ali bin Abi Thalib, pirsa nggih, Ali bin Abi Thalib jadi cerita ya. Ada yang namanya Ali di sini. Wah, luar biasa ya. Julukannya apa anak-anak? Anak-anak, teman-teman. Kulino. Julukannya apa? Karomallahu wajhah. Jadi wajahnya dikaromai Allah. Istilahnya itu wajah Ali itu ya apa ya? Gak kena dicolong. Pokoknya nyawang itu rasanya wong langsung kelingan ibadah. Orang itu sendiri keluar gitu loh. Jadi wajah-wajah begitu ada. Paham ya teman-teman? Jadi hari ini kita akan mengenal Allah. Tujuannya semakin kenal kali Allah. Nek bahasane wong tasawuf niku walaupun itu di fikih ndak ada ya. Jadi wong niku di tingkat-tingkat niku lek ngarani syariat. Jadi umpama sembahyang ya pokoke wudu, salat wis gak ngerti sing dipikir apa pokoke Allahu Akbar bener, syarat sahnya salat bener ya wis. Tapi nanti kalau tidak sampai hakikat, ini kata orang tasawuf nggih. Saya tidak bicara benar salah dulu, tapi bicara itu yang terjadi. Hakikat Allahu Akbar gak terima Allahu Akbar. Wudu umum ini gak terima ngilangin lombok-lombok tempe nyantol nang dino iki gak. Tapi oblak-oblak tuh glodak. Rawon dene nyelempet ning kene urung ilang-ilang ya. Bukan hanya itu, tapi iki mengrasani, iki meso, iki mengumpat, berkata kotor. Lah hakikate wudu itu berkumur ngilang iku barang. Tangan, dawuh Kanjeng Nabi, dosa-dosa itu grog teko tangan. Krutuk. Lek goyenane tukul karo pipe itu ya.
Lek Pep nyawang isor, apa Pep? Golek dosamu to. Istilahnya dosane wis gogol kabeh. Itu wudu hakikate ngono. Lek makrifat lebih dari itu, mikirnya aku iso nggerakkan tangan wudu ya krana Gusti Allah. Aku iso buka lambe mau apa? Wudu itu juga karena Allah. Iki bersihne dosa. Itu sudah makrifat namanya, makrifatullah. Makanya lek wonten pertanyaan, orang mengucapkan la ilaha illallah itu kok bibir atas bawahnya tidak bisa gerak. Kok tidak bergerak kok bisa muni? Coba jenengan cek. Tanpa menggerakkan bibir, sebunyi tidak la ilaha illallah. La ilaha illallah. Iso ora obah, aneh toh. Nembe mireng ini. Coba jangan cek. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengolo tapi mingkem gak iso. Gak iso. Maksudnya mengolo tapi ndak bergerak. Coba zikir lain Mas Doni, coba subhanallah tanpa menggerakkan bibir Mas Doni. Gak iso. Panggane subhanallah. Ada yang la ilaha illallah apa namanya bibirnya kudu apa? La ilaha, malah gak pantes malah. Illallah, malah gak pantes toh. Jawab la ilaha illallah tanpa apa? Ini spektakulernya. Karena nanti di surga itu zikir itu hanya ada dua. Ayo bapak-bapak, nanti jenengan ke surga semua insyaallah ya. Di surga wis kene istighfar Mas. Jadi lek pengen istighfar yo di donya iki. Soal di surga tak istighfar ndak enek. Nah ini disuruh astagfirullah. Atau di neraka yurane istighfar. Adanya di dunia, makanya pengen istighfar ben gak telat banyak di dunia ini. Di surga itu hanya ada dua ucapan, yaitu la ilaha illallah miftahul jannah, gitu maksudnya ya. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah dan apa? La haula wala quwwata illa billah. Makanya keluarga Aki saat durunge surga nyicil latihan dhisik. Engko lek di surga ben gak kaget. Wis kulino karena sudah biasa baca itu. Oke, saya lanjutkan. Maka teman-teman, untuk mengenal Allah itulah kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana agar semakin kita akrab kali Allah, semakin paham Allah, semakin kita istilahnya ma'rifatullah. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti ya Allah itu ternyata segalanya. Semakin jauh dia dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, mesti hidupnya akan gelisah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah lagi sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena sumber dari ketidaktenangan itu ada di hati, sumber ketenangan juga ada di hati. Maka dari itu insya Allah saya akan coba nanti banyak film-film saja, video-video saja benar untuk fresh dikit ya. Bagaimana agar kita nanti coba untuk mengenal Allah SWT. Kalau dalam bahasa agamanya Bapak Ibu, itu namanya amantu billah. Yaitu mengenal Allah, beriman kepada Allah. Nah, tak usah layak gak muni Pak nang sebelah. Kayak mau saja ya. Baik, kita mulai dari yang ini dulu biar nanti teman-teman tidak salah ya. Mudah-mudahan pernah melihat sorry. Nah, pernah lihat ini ya? Ini untuk senang-senang dulu aja, sementara aja. Bagaimana orang yang tidak mengenal sesungguhnya penyanyinya sama aslinya akhirnya sak kenai. Ya, sing tak ngene iki ya. Sing nulis kuwi lho, tak ngene iki. Kok ya sempat-sempate, tak baleni ya. Saya ulangi ya, karena dia tidak makrifat dengan lagu ini, piye, padahal ini lagu kenangan saya. Waktu saya menunggu jawaban dari calon mertua disetujui atau tidak itu. Itu lagi wirawiri tahun 2000 Mas Andi ya. Lagi wirawiri di jagat Indonesia memuncaki ini ya. Tak ulangi dulu. Jadi aku ngomong iki yo guyu yo pegel. Lagu kenangan terbaik ini masih main di Facebook sama. Jadi kenapa saya putarkan yang pertama dulu? Untuk menunjukkan bahwa ketidakmakrifatan dia terhadap apa yang mau dia lakukan itu membawa dampak yang konyol. Maka dari itu ini juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman, bahwa ketidakmengenal kita dengan Tuhan itu akan memunculkan efek-efek yang sangat mengerikan. Nah sekarang akan kita coba bertanya, orang ateis itu kan tidak percaya pada Tuhan katanya. Padahal semakin dia mengingkari keberadaan Tuhan, semakin dia mengingkari dirinya sendiri. Karena pada dasarnya tidak mungkin orang tidak percaya pada suatu, tanda kutip ya, nah, biar nyebutnya agak
Suatu kehidupan yang di sana tidak ada satu pencipta, satu penentu, satu penguasa. Saya ulangi, semakin dia mengingkari ada sang penentu, sang penguasa, sang pencipta, maka dia semakin mengingkari diri sendiri. Karena otaknya tidak mungkin akan bisa menerima tanpa ada pencipta dalam alam raya ini. Walaupun dalam lisan, sekalian Tuhan gaweane menungso, imajinasi seperti kata Karl Marx, pencipta Das Kapital, ekonomi kapitalis dunia. Itu dia mengatakan agama itu candu, Tuhan itu imajinasi manusia. Pernyataan dari tokoh fisikawan juga, Tom Hawking, siapa? Yang profesor itu, yang dia tidak percaya pada Tuhan. Nah, maka kita akan lihat dulu. Kira-kira seperti apakah mereka berpikir terkait dengan ketuhanan. Kita cek yang ini dulu, teman-teman. Iman kepada Allah itu suatu yang tidak bisa kita pungkiri. Beriman kepada Allah adalah dengan mengimani semua penjelasan Allah dan Rasulnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu mencakup 4 hal berikut ini. Nah, ada 4 hal ya, dikatakan beriman pada Allah, percaya pada Tuhan. Kira-kira teman-teman ada enggak selintas pikiran Tuhan itu enggak ada? Pernah enggak dalam lintasan? Terus kemudian enggak, Tuhan mesti ada. Tapi semikir, bentuknya gimana Tuhan? Rambutnya piye yo? Duduk di atas kursi. Apa Tuhan itu di langit gede besar gitu ya? Kok bisa punya pikiran begitu? Karena pernah nonton di televisi Hercules. Itu si ibunya namanya Hera. Itu mripate gede sak langit. Jadi waktu ibunya si Hera itu ngomong gitu. Ngerti gak teman-teman Hercules? Enggak tahu ya Allah. Wes kerasakti wes. Ada juga. Jadi mata itu full sak langit, itu film. Karena mungkin lihat itu akhirnya waktu membayangkan bahwa misalkan malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya waktu pertama menurunkan wahyu, itu memenuhi ufuk. Itu langsung bayangkan film kuwi. Gara-gara imajinasi kita itu lihat film itu. Jadi nanti orang per orang berbeda cara mengimajinasi Tuhan. Maka biar benar kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Karena bledos utakku lek mikir Gusti Allah. Ndak iso kok kaya apa. Coba cek dulu. Pertama, beriman kepada wujud Allah atau eksistensi Allah. Kita mengetahui bahwa manusia bukanlah pencipta diri mereka sendiri. Oke, ada yang menciptakan dirinya sendiri? Anda itu dengan izin Tuhan lagi-lagi dibuat oleh bapak ibumu yang kerjasama dengan baik. Betul? Tanya bapakmu. Pak, aku mbiyen piye to lek gawe? Kak mungkin kan bapak gak le kowe mbiyen tak simsalabim. Tak gawe ning dukun pokoke moro-moro ibumu dadi ngono. Gak mungkin kan? Mesti ada satu proses. Dan itu bapak ibu ya teko Mbah Kung. Betul? Mbah Kung sama Mbah Ti bekerja sama dengan baik. Jadilah bapak ibu kita. Lah Mbah Kung, Mbah Ti kerjasama yang baik antara Mbah Yut Kung, Mbah Yut Ti. Terus sampai ke atas, dan terus. Ya pokoknya yang kong ti yut cegah, terus. Baik keturunannya Raden Wijaya. Raden Wijaya kok lahir gak mungkin lap enek dhewe Raden Wijaya. Mesti kok bapak ibu Raden Wijaya. Terus munggah gelodak dhisik dhewe wong Indonesia sapa kira-kira ya? Enggak tahu kita ya, siapa yang paling dulu. Lek saya di Bendo itu desa saya tahu namanya Mbah Jo Branti. Itu yang pertama kali buka alas yang ini desa Bendo. Sungai Sarinjing kan terkenal. Makanya sekarang izinkan program Mas Darwis saya, masyarakat sadar wisata dan silaturahim. Yes, pokoknya ngawur, pokoknya budal nih. Lihat timbangannya modar ya wis. Mending ya, Mas Andi ganti Mas Darwis, sekarang ganti masyarakat sadar wisata dan silaturahim. Jadi liane pamer goes, aku pamer moge. Iki barusan tadi tak foto di bawah kubah ini. Nah, bar iki pamer nang ngene Facebook. Gua sing lain kan masih mam dhisik dhewe biasanya. Nah, Bapak Ibu, terus akhirnya pertama kali manusia yang ada itu adalah Adam. Lo ngerti nih kondi dilalah kersane ngalah. Semua agama menyatakan sama. Jadi di Tauratnya Nabi Musa sama, di Injil Nabi Isa sama, di Zaburnya Nabi Daud sama, di mana-mana sama walau namanya berbeda. Tapi semua mengatakan ada manusia yang pertama kali yang tidak ada ayah dan ibunya namanya Adam. Nah, jadi di sana kita ingin mengetahui, menginformasikan bahwa lalang ngono Adam lap. Nah, ternyata taunya dari kitab suci bahwa ternyata Adam diciptakan Allah bersama pasangannya Hawa. Nah, ini kita lihat. Manusia tidak ada, maka pasti ada yang menciptakannya.
Dialah sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam Islam namanya Allah, dalam umum namanya Tuhan. Ada Yeloha, orang Yahudi nyebutnya begitu. Ada Sang Widi, apa namanya Mas Beni, Mahadewa, dan seterusnya itu. Tapi mereka mengakui ada pencipta pertama. Kalau dalam bahasa PMP, saya ajar PMP dulu. Nah, yang tahu PMP sekali lagi usianya mesti 40 tahun ke atas ya. Namanya causa prima, penyebab pertama yang tidak ada penyebabnya. Itu dalam bahasa filsafat Mas, Mbak, namanya causa prima. Dalam bahasa agama umum namanya Tuhan. Dalam Islam namanya Allah. Fake ya. Jadi kalau ada mengingkari Tuhan, pencipta pertama, dia mengingkari dirinya sendiri sesungguhnya. Jadi orang ateis itu nggak ada. Aneh kan di Al-Quran, ateis nggak ada penyebutan ateis. Dalam makna bahasa Arabnya, adanya cuma Islam, mukmin, Muslim, kafir, munafik, fasik. Tuhan tidak menyebut sama sekali. Karena pada dasarnya manusia nggak mungkin itu tidak percaya kepada pencipta. Paham teman-teman? Ini materinya rada abot titik panjenengan. Tapi kita buat se-enjoy mungkin. Oke, lanjut. Yang juga menciptakan alam semesta. Kedua, beriman bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Nah, jadi Tuhan itu Rabbul Alamin. Apa Mas, Mbak? Rabbul Alamin. Pernah dengar kata Rabbul Alamin di mana? Ya, alhamdulillah. Jangan salah loh ya. Alhamdulillah, di fase-fase ini malah salah. Alhamdulillah. Wes, Al-Fatihah enggak ditompo. Ada 4 kesalahan biasanya di Al-Fatihah itu. Dulillah masuk Malik. Nah, 2 itu. Kafe itu masuk tasdid. Hati-hati ya. Kalau panjang pendeknya beda pendapat antara qiraah. Maliki yaumiddin, ada yang Maliki yaumiddin, tapi artinya sama. Artinya masih sama. Tapi di Anas jangan dipanjangkan. Di Anas Malikin Nas, bukan Makilin Nas ya. Jeling toh? Jeling orang? Masih ingat ya? Jadi ngajari kudu sabar ya, bukan Makilin Nas tapi Malikin Nas. Malikin Nas enggak boleh. Tapi Al-Fatihah jenengan mau Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin cek boleh. Tapi Anasnya enggak boleh dipanjangkan, apalagi Makilin Nas mau ya. Saya lanjutkan. Maksudnya beriman kepada Allah sebagai pencipta, pengatur dan Nah, saya ulangi, bapak-bapak ini mengingatkan biar semangat ya. Jadi waktu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Rabbana, semua doa-doa. Rabb kuwi artinya 3 ini. Namanya Al-Khaliq, namanya Mudabbir, pengatur, dan namanya Malik, penguasa. Jadi Tuhan itu dia pencipta, dia yang ngatur, dia Allah yang menguasai. Paham teman-teman? Jadi artinya kalau ada yang mengatur hidup kita, menguasai hidup kita, dan pengakuan ada penciptaan hidup kita kok selain Allah, itu yang disebut dengan mengingkari Gusti Allah. Saya ulangi Bapak-bapak. Kalau melihat artinya saja, nama Rob itu sudah mengandung arti Tuhan itu penciptaku, yang mengaturku, yang menguasai aku. Nah, jujur saja, selama ini kira-kira yang mengatur hidup kita siapa kira-kira? Makanya di Al-Quran itu ada kalimat ngeri Mas Imam. Ara'aital ladzi manittakhadha ilahahu hawa. Dan apakah kamu tidak melihat orang yang menuhankan nafsunya? Ngeri ini. Lihat ternyata sama Tuhan diinformasikan nafsu bisa menjadi Tuhan. Nggih apa nggih? Angel apa angel? Ada barang haram. Tuhan mengatakan, Tuhan kan pengatur kita, penguasa kita. Penguasa pengatur mengatakan pada kita, wes, narkoba haram, wes, miras haram, wes, zina haram. Ternyata yang mengatur kita bukan Tuhan, tapi nafsu. Mas gak apa-apa titik. Sementing gak mutah. Gak apa-apa. Ibadahku wis akeh. Nah, ini berarti yang mengatur dirinya bukan Tuhan. Pada saat itu dia dalam kondisi tidak menuhankan Allah, tapi menuhankan nafsu. Yang ngeri kalau dalam kondisi itu meninggal. Memang secara fikih beda pendapat antar ulama. Meninggal dalam kondisi dosa besar kuwi masuk kafir, kayak Khawarij itu kafir. Orang Khawarij itu jangan diikuti pokoknya. Dosa besar sudah mengeluarkan dari keimanan. Tapi kita pakai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya. Di mazhab Syafi'i, pelaku pembuat dosa besar dihukumi namanya fasik. Fasik kalau meninggal dalam keadaan dosa besar, itu terserah Allah. Nanti mengampuninya, dimasukkan ke surga paling kawaring. Dari Ustaz Yahya Zainuddin MZ
itu saya. Jadi istilahnya gue neraka dikerok ngono ya. Sing keri-keri sapa iki? Itu mereka namanya meninggal fasik. Jadi ingat ya, untuk mengetahui Tuhan itu kita kenal dengan Tuhan. Oh, Dia itu Allah pencipta, pengatur hidupku dan penguasaku. Jadi yang menguasai jenengan itu kita adalah Tuhan. Kita lanjutin namanya Robbi, Robbana, Robbuna misalkan dalam bahasa doa. Penguasa alam semesta serta pemberi rizki bagi alam semesta. Ini penting karena ketika kita tidak memahami secara total pemberi rizki itu Allah, bahaya. Karena kenapa bahaya? Khawatirnya nanti menjadikan ada banyak Tuhan dalam kehidupan. Makanya Gus Bah itu berkali-kali mengingatkan, lek kowe luwe terus mangan, kowe semare warak iki duduk manganmu tapi Gusti Allah. Angel nggih punya pikiran gini nggih. Lek kowe ngowelu kok langsung dalam pikiran asame fenamat. Itu berarti kudu disempurnakan dulu tauhidnya. Angel iki. Tapi kalau teng ya Allah ngowelu ya, langsung kelingan asam fenamat. Dalam batin masih ingat iki hanya sarana. Bahkan tahajud itu kalau tidak digabungkan dengan keyakinan ini yang menangekkan, membangunkan Allah, yang membuat kita bisa mengangkat tangan Allah, itu tahajudnya juga nilainya, kata sebagian ulama, rendah. Jadi panjenengan biasakan ya Bapak Ibu, melakukan sesuatu langsung diling-iling, la haula wala quwata illa billah. Mohon izin di Facebook saya mesti ada satu kalimat, apa Mas Imam? Di Facebookku mesti ada kalimat apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu ada di surat Al-Kahfi. Untuk menghindari penyakit ain juga itu ya. Jadi ketika lihat Mas Imam ganteng di Facebook kan akan saya tertarik. Bahaya nanti ya. Makanya ditulis Masya Allah la quwata illa billah. Itu menolak ain itu ya. Karena 90% kata Mas Andi penyakit itu dimulai dari mata. Apalagi mata laki-laki. Nah, ya Mas Andi ya. Ngeri. Dulu ada lagunya Nikasi itu pura-pura tidak tahu, matanya lurus pandang ke depan tapi aslinya lira-lire. Saya lanjutkan dulu. Keliru, malah grogi malah. Dengan segenap isinya, beriman kepada Allah sebagai Rabbul Alamin dikenal dengan istilah Tauhid Rububiyah. Ketiga, beriman bahwa Allah adalah Al-Ilah, satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar, tidak selainnya. Jadi pengakuan kita bahwa Tuhan satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur, wujudnya apa? Namanya rububiyah tadi ya. Wujudnya namanya mengarahkan ibadah dan seluruh hidup hanya untuk Allah. Kasih dengarlah, aku cinta padamu ya, jadi kulit saya nyanyi. Hidup dan matiku hanya untukmu sayang. Lah itu diarahkan pada selain Tuhan, hati-hati. Hidup dan mati hanya untuk Allah. Everything I do it for you. Segala sesuatunya untukmu. Munya kalau Allah memang harus begitu. Munya bukan mu lawan abadinya Arsenal ya, tapi munya itu mau Allah SWT ya. Jadi saya punya namanya Muslim United ya, tim impian saya dengan formasi 4-3-3 itu ya. Kalau bertahan 4-2-3-1. Baik, kita lanjutkan. Kita tidak boleh menyelewengkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keimanan inilah yang dikenal dengan sebutan Tauhid Uluhiyah. Keempat, beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang indah dan sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak boleh melakukan tamthil, menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh melakukan takyif, menanyakan bagaimana hakikat sifat Allah. Tidak boleh melakukan ta'til, meniadakan atau menolak sifat Allah. Juga kita tidak boleh melakukan ta'wil, mengartikan lain sifat Allah atau menyelewengkan makna dari sifat-sifat Allah kepada makna yang lain. Jadi misalkan ini ada beda pendapat memang sih sebenarnya, cuman kita di kaidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat ya. Di sepertiga malamnya akhir tuh Mas, Allah turun ke langit dunia. Iya kalau kita mengartikannya. Jawabannya yang pertama ya wallahu alam bimuradi. Hanya Allah yang tahu tafsirannya. Jadi pokoknya Allah itu apakah turun ke dunia? Ya kalau Allah turun berarti kursi Allah kosong loh, arsy Allah ditinggal Allah. Itu namanya menyamakan dengan kondisi makhluk. Kalau saya di sini berarti Darwis di Pare nggak ada. Itu wong ya. Maka kita nggak boleh menyamakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak sama dengan makhlukmu. Lintasan sedikit saja tentang kesamaan Allah dengan makhluk, itu bukan Allah lagi. Karena kalau itu nanti sama sifatnya dengan manusia, berarti bukan mukhalafatul lil hawaditsi.
Paham teman-teman ya? Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ingat, setiap kita sholat kok ada bayangan Allah duduk di kursi. Bayangannya kok ada orang duduk besar. Langsung kita tepis. Bukan itu. Allah bukan yang kayak begitu. Tapi nggak usah gede-gede, nggak usah diomongin duduk Allah. Itu batal sholatnya malah. Itu perang batin. Karena pada hakikatnya sholat itu perang. Ya toh? Begitu Allahu Akbar. Makbres sudah. Waduh memeanku. Menurutmu diterusnya apa dibatalnya sholatnya? Ayah, angel toh. Piye kira-kira? Lagi takbiratul ihram, Allahu Akbar, bar mepe. Terus kemudian udan. Piye Mbak Reni? Terus bablas apa dibatalne salate apa? Ayo piye? Iki utawa pas goreng rada kelalen. Ayo pripun? Nek tas mepe gak apa-apa Mas ya. Gak kelalen teles. Nah, ini kondisi-kondisi ini dipikir jenengan salat ada gempa. Gempane dia tok banter seketane bentet. Jenengan nutukne salat apa melayu? Bagus, memang fikirnya suruh berlari. Jadi bukan dia orang kusuk, ya bene banyak perintah yang ada hadis tegas itu. Kalau ada musibah bencana dalam sholat itu hadis Tirmizi Nasai, kita suruh menghindar walau dalam keadaan sholat. Karena ada ulama malah mengatakan itu bisa disebut mati konyol. Karena ada kesempatan menghindar. Loh yang ngono kan mati syahid waktu sholat karena ada perintah untuk menghindar. Jangan pas sholat. Lihat sholat sunnah ya tapi ini ya, enak ulo lewat. Apa kata Rasulullah? Melayu kon mateni kan obah berarti. Nek kata Ustaz Abdul Somad, tapi nek gepuk yang golek gepuk sih. Jadi Allahu Akbar rukuk lu ngulo mak sliwer, ula weling pisan. Gepuk, lha nek gepuk, golek gepuk sih. No wae golek gepuk tau dipler mati tutup nih. Sami Allahu liman kami. Tapi di mazhab Syafi'i itu ditambahi selama tidak merubah arah kiblat. Dada khususnya sundur ini tidak mengarah kiblat. Tapi prakteknya angel yang negeri ya. Kalau kita enaknya gimana? Ya batalnya sholat, tutup bareng baleni sholat. Tapi itulah agama, ada ajarannya, ada aturannya. Maksudnya gitu. Lah semakin kenal Gusti Allah dan Rasulnya enteng-enteng. Oke, selanjutkan. Terus sekarang gimana caranya untuk mengenal Allah dengan sesungguh-sungguhnya? Nah, sudah saya kopikan. Mau duduk iki, duduk sing cekep memang. Nah ini. Kita paskan ya 8:30 kurang nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mempercayai adanya Tuhan bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Mereka menganggap Tuhan hanyalah imajinasi belaka. Seorang fisikawan Stephen Hawking tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang terjenius di dunia ini menganalogikan manusia seperti komputer, di mana komputer akan berhenti bekerja ketika ada komponen yang rusak dan tidak ada kehidupan setelah komputer rusak. Anggapan Hawking dibantah pada 10 penemuan yang membuktikan adanya Tuhan. Lalu penemuan apa saja? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Nah, ini kelarnya ya. Di channel ini akan terus menyiarkan syiar Islam. Penciptaan alam semesta. Studi menunjukkan alam semesta tak bisa bertahan lebih dari 1 detik. Contohnya Big Bang seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara matter dan antimatter. Jika tidak, alam semesta akan hancur. Namun sebaliknya, ilmuwan menemukan jumlah matter justru lebih banyak dan alam semesta tetap tercipta. Hal ini sama sekali tak bisa dijelaskan ilmuwan. Kombinasi jarak antara planet-planet di tata surya cukup misteri. Bumi berada pada jarak yang pas dari matahari, tidak terlalu dekat hingga membakar dan tidak terlalu jauh hingga membeku. DNA manusia. Penelitian DNA manusia yang dilakukan Francis Collins pada tahun 2007 menyatakan DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan. Collins mengungkapkan DNA adalah bahasa Tuhan. Gen manusia begitu sangat kompleks dengan data yang mencapai miliaran. Tak bisa dipungkiri, hal seperti ini tentu lahir dari sesuatu yang sangat hebat di luar jangkauan intelijensi manusia.
menguatkan argumennya bahwa Tuhan itu ada. Antara lain, apa arti hidup? Siapa pemulai alam semesta? Dan siapa sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu? Pintu neraka ditolak. Pada tahun 1999, ilmuwan dari Soviet melakukan penelitian geologi dengan menggali lubang di semenanjung kota. Wilayah tersebut berada di perbatasan antara Norwegia dan Finlandia. Namun, penelitian geologi berubah setelah ditemukan lubang sedalam 12 km dengan berbagai keanehan. Lubang tersebut kemudian diberi nama Super Deep Wormhole. Keanehan geologi yang ditemukan selama masa penggalian sungguh di luar pemikiran manusia. Mulai dengan munculnya anomali geologi tak wajar yang ditandai dengan suara-suara aneh hingga suhu ruang mencapai 180 derajat Celcius. Ini merupakan suhu terpanas yang mampu melelehkan manusia. Penemuan itu memunculkan teori tentang keberadaan neraka yang tepat di bawah kaki kita berpijak. Penemuan Super Deep Wormhole sangat mirip dengan gambaran neraka sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 4. Penampakan surga ketika koma. Fenomena penampakan surga ketika koma menjadi bukti adanya Tuhan. Seorang dokter bedah syaraf dari Universitas Harvard, Inggris bernama Eben Alexander III menyatakan dirinya pernah berkunjung ke surga karena mengalami koma pada tahun 2008. Alexander mengalami koma akibat terjangkit penyakit meningitis. Dokter memvonisnya dengan dua kemungkinan, yaitu mati atau selamat namun mengalami kerusakan otak yang permanen. Namun yang terjadi sungguh di luar prediksi siapapun. Alexander kemudian bangun tanpa mengalami masalah kesehatan. Selama koma, Alexander mengaku melihat surga yang dipenuhi kerabatnya yang sudah meninggal. Hal yang dialami Alexander dapat terjadi karena koma hanya bagian terprimitif dari otak yang masih dapat bekerja, terutama saat terkena radang meningitis. Kondisi ambang kematian ini juga dianggap sebagai kunci untuk mengintip surga. Pengalaman yang menakjubkan yang dialami Alexander ini kemudian dituangkan dalam buku berjudul Proof of Heaven, a Neurosurgeon's Journey into the Afterlife. Rumus ilmiah keberadaan Tuhan. Leonhard Euler adalah matematikawan sekaligus fisikawan terkemuka dari Swiss. Dia lahir tanggal 15 April 1707 ini sangat tertarik dengan kalkulus, optik, dan astronomi. Euler dikenal sebagai ilmuwan sekaligus pemeluk agama yang taat. Hal ini dibuktikan argumen keberadaan Tuhan mengalahkan filsuf ateis dari Prancis. Euler memenangkan adu opini dengan memaparkan rumus ilmiah keberadaan Tuhan. Sayangnya, belum ada penjelasan detail dari rumus ini. Jadi kalau kata Profesor Dr. Hamka, teman-teman, untuk melihat keberadaan Tuhan di muka bumi, misalkan kayak gini-gini tadi ya, dalam hal yang sederhana, melihat diri sendiri itu sudah bisa melihat Tuhan itu nyata, walaupun kadang-kadang kita tidak bisa melihatnya. Karena nggak mungkin, Nabi Musa saja tidak diizinkan. Pernah dengar kan ceritanya? Nabi Musa itu bukan tidak yakin, tidak percaya kepada Tuhan, tidak, tapi supaya tambah yakin, aku ingin melihat wujudmu. Begitu Nabi Musa dibawa ke mana? Gunung mana? Gunung mana? Tur Sinai. Itu Bukit Sinai atau Tur Sinai ya? Sinai ya. Itu disuruh membalikkan badan, begitu melihat gunung sudah terangkat, pingsan. Itu baru pekerjaan Tuhan, belum melihat Tuhannya. Artinya kalau di muka bumi ini, sekali lagi, bagaimana agar kita tidak melulu berpikir yang malah kontraproduktif. Begitu kita mengenal Tuhan, ben roh Gusti Allah dhisik, lek pengen roh ya mati dhisik. Nanti perjalanan di alam barzah, nanti hari kiamat, ora iso balik masalahnya. Nah, akhirnya nggak iso cerita manggan ya. Maka yang paling mungkin adalah bukti-bukti keberadaan Tuhan sudah tidak mungkin diganggu gugat oleh akal pikiran kita sendiri. Semakin kita menjauhi tentang keberadaan Tuhan, semakin menyiksa diri sendiri. Nah, mari saya lanjutkan lagi biar ini untuk istilahnya penutupan semakin menguatkan kita bahwa keberadaan Tuhan itu hak, dan sekarang tugas kita hanya untuk semakin menguatkan mengenal kita kepada Allah SWT.
Saya ambil dari Islam populer nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Allah merupakan Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan jagat raya ini beserta makhluk-makhluk di dalamnya. Semua makhluk yang diciptakan Allah wajib tunduk kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Teman-teman bayangkan ya, ini ya gambaran kondisi luar angkasa. Jangan bayangkan, nggak bayangkan luar angkasa tanpa batas, pomong walor terus neng dia jeduse engko. Lek neng bumi kan bulat ya mungkin balik neh kok seandainya Allah izinkan bisa. Tapi di luar angkasa gene batese. Wis mlaku aku ngulon mbah rendi paling aran ngulon. Batese ndi coba? Itu kalau digambarkan oleh ilmuwan kan jumlahnya jutaan tahun perjalanan cahaya. Anda bayangkan. Dan itu surga lebih luas daripada yang seperti itu dawuhnya Rasulullah. Dan kita berarti kok debu. Bumi aja kok debu, danau penghuni bumi. Oke, lanjut dulu biar kita paham. Tuhan itu Masya Allah ya. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna karena diberikan akal sehat untuk berpikir. Namun akal atau pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sangatlah sedikit, sehingga kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang sangat jauh dari kemampuan akal kita, seperti menanyakan hal-hal yang sangat mustahil untuk diketahui oleh kemampuan akal. Misalnya menanyakan siapa yang menciptakan Allah, bagaimana rupa. Nah, kurang gawean toh, lek ngono nyiptakne Allah sapa lho. Wis sampe gendeng. Gak ketemu jawabane. Ya wis jajal, apa gelem jajal coba pikiran. Nyiptakne Allah lek ngono sapa? Nanti terus mikirnya, masa Allah tiba-tiba ngelap ngono, enek ngono. Terus sing ngelapne ya sapa kira-kira? Kan itu yang membuat Allah kasih sayang pada kita, ndak usah mikir kuwi kowe. Gampangane gitu. Oke, lanjut. Wujud Allah dan lain sebagainya. Karena hal itu sangatlah mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebak syiar Islam dengan klik tombol subscribe untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kisah berikut ini mengisahkan seorang ateis atau orang yang tidak percaya akan eksistensi Tuhan. Pada suatu hari ada seorang ateis yang memasuki sebuah masjid. Kemudian dia mengajukan 3 buah pertanyaan, tapi dengan syarat harus dijawab menggunakan akal. Artinya pertanyaan yang diajukan tidak boleh dijawab dengan dalil, karena orang ateis memang selalu mengukur segala sesuatunya menggunakan akal atau bukti-bukti ilmiah, dan mereka beranggapan bahwa dalil-dalil hanya percaya oleh pengikutnya saja, sedangkan dia orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Oleh karena itu, dia memberikan syarat agar pertanyaannya tidak boleh dijawab menggunakan dalil. Lalu dia menantang orang-orang yang ada di masjid itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada jika tidak ada penciptanya? Gitu ya, dia menggunakan logika. Jadi di dunia ini kan semua ada penciptanya. Ya kan katamu Allah ada, Tuhan ada. Sesuai dengan rumus, suatu ciptaan mesti ada yang menciptakan. Yang itu Tuhan itu siapa menciptakan? Oke, tanda kutip masuk akal kan ketoke. Coba kita lihat nanti. Ya. 2. Bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Nah, saya ingatkan ya teman-teman. Kok mandeknya pas iki? Di surga nanti gak ada ya. Ini kalau kata bahasanya Zainuddin MZ, tidak ada 2M. Baik menstruasi ataupun mencret. Jadi tidak ada buang air di surga. Tapi masuk akal orang ngono gitu. Itu pertanyaannya. Makan minum tapi tidak buang air besar atau kecil. Dan pertanyaan terakhir, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang-kadang walau nggak ada yang nanya kita, tapi kadang berseliweran di sini. Kalau jawabnya pakai ilmu filsafat berbahaya itu. Kalau filsafatnya filsafat murni berbahaya. Sahabat beriman, mendengar pertanyaan dari sang ateis tersebut, tak ada seorang jamaah mampu menjawab pertanyaan tersebut, kecuali salah seorang pemuda yang kemudian menjawab 3 pertanyaan di atas. Kita pemuda ini keluarga besar PT AG, yakin aja. Melihat kecerdasannya sama insya Allah. Satu persatu pemuda tersebut mencoba menjawabnya.
Dan beginilah jawaban pemuda tersebut. Oke, begini jawabannya ya. Kita jawab insya Allah bulan depan ya. Oh nggak usah langsung ya, mesti saja Mario. Jawaban untuk pertanyaan pertama, pemuda itu berkata, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1 atau 4 yang berasal dari 2 tambah 2. Atas tersebut hanya bisa terdiam tanpa memberikan jawaban. Lalu pemuda itu melanjutkan, jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal, yang maha mencipta tapi tak bisa diciptakan? Lalu lanjut jawaban kedua. Pemuda tersebut mengatakan, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dahulu? Ingat gak dulu enggak waktu di perut? Kan jauh lah, gak kasar bahasanya. Masih mam pipis gak biar pas yang matang. Nah itu kan jawabannya harus logika. Menantangnya yang ateis begitu. Engkau dulu percaya bahwa kita dulu makan dan minum di perut ibu, dan kita tidak buang air di dalamnya. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Lalu lanjut ke pertanyaan ketiga. Ketika menjawab pertanyaan ketiga, pemuda tersebut tiba-tiba menampar ateis tersebut dengan sangat keras. Ateis tersebut pun merasa kesakitan dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata, tanganku ini terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipimu juga terbuat dari kulit dari tanah juga. Lalu jika keduanya dari kulit dan tanah, bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis atau setan dari api di neraka? Ateis tersebut hanya bisa terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Sahabat beriman, dari kisah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela dan merendahkan Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Itu ya teman-teman ya. Ini sekelumit aja. Kalau mengenal Allah itu tidak cukup 1 jam, 2 jam, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, tapi sampai akhir hayat kita tetap berusaha keras untuk mengenal Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta pada Sang Pencipta itu ditunjukkan jalan yang lurus. Nah, hati-hati dengan pertanyaan jebakan-jebakan kayak begini dari orang ateis. Saya dulu di SMA 2 ditanya murid juga tidak bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab, tapi banyak jawabannya kudu enggal-enggalan. Bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang Tuhan tidak akan bisa mengangkatnya? Kurang ajar banget pertanyaannya. Kalau dalam konteks teman-teman di mazhab Hambali itu nggak boleh dijawab. Saya ulangi ya. Bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang Tuhan tidak bisa mengangkatnya? Padahal Tuhan kan maha bisa. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkatnya, ya bisa Tuhan maha bisa. Tapi kalau tidak bisa mengangkatnya, itu jawabannya harus jawaban dengan logika juga. Coba dipikir. Jadi PR. Insya Allah buat bahan diskusi, intinya perbincangan kita, ayo perbincangan yang mengarah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat beraktivitas, selamat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap yakinlah bahwa Allah itu baik kepada kita sampai hari ini. Saya ulangi, saat Anda malas dalam beribadah atau bekerja, khususnya bekerja, ingatlah ribuan orang sedang menanti untuk mendapatkan pekerjaan seperti jenengan. Saat kita mulai ogah-ogahan, bermalas-malasan dan bekerja, banyak orang mencari pekerjaan dan tidak punya duit untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Jadi hari ini kita menguatkan diri, berterima kasih pada Allah SWT atas nikmat anugerah yang diberikan pada kita semuanya lewat PT Anugerah Kuba Indonesia. Saya Darwis, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.